Simposium 12 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat, Dr. Jeti RH Sediawan, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Dr. Jeti RH Sediawan, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, merupakan staf dari Departemen Kardiolog dan Vaskular Universitas Indonesia. Beliau meraih gelar doktor umum dan spesialis kardiovaskular dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau pernah menjalani training di USA dan juga Australia, dan melakukan penelitian dan publikasi di bidang kardiovaskular. Baiklah, kepada Dr. Jeti kami persilahkan dengan segala hormat, Dok. Apa kabar Dr. Yeti? Apa kabar Dr. Dian? Alhamdulillah. Baik, Gimana? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Izin dokter, Dr. Jeti masih mute, Dok. Yet, masih di mute, Yet? Dokter masih mute, Dok. Nah, sudah? Kedengaran suara saya? Sudah, Dokter. Tadi waktunya kok kepotong oleh sholat ini, Prof. Ganesha dimarahin nanti nih kita. Gak apa-apa ya, insya Allah. Nah, kita ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk peserta semua, para dokter-dokter milenial bertemu dalam acara PBID, Studium Generale, dan ini satu acara yang luar biasa karena setiap perhimpunan berkontribusi, bukan? Dan kita santai ya, tadi pediatri kok santai sekali dan ilmunya langsung applicable. Saya happy benar Prof. Ganesha dan Dr. Yofi dan moderatornya juga dari Medan. So good ya. Jadi kita temanya Studium General ini adalah kita towards knowledge and professional doctors. Tapi kalau kompetensi ya saya tidak bisa, karena saya dari P2KB PBID, kelihatannya kalau kompetensi kita harus tinjau kembali, tapi paling tidak meningkatkan kemampuan pelayanan kardiovaskular ya. Dan pada Simpo ke-12 ini tentunya mengenai emergency. Kita tidak bisa lepas dari emergency. Semua topik akhirnya pasti ada emergency. Nah, bagaimana kita sebagai dokter di pelayanan utama, di garis terdepan, itu mampu melaksanakan tata laksana. Memang banyak algoritma atau guidance. Ada juga yang melakukannya di luar guidance, tetapi sebaiknya kita lewat atau menjajaki apa yang akan disampaikan oleh pembicara kita pertama, yaitu dokter yang berondong juga, masih muda nih dua-duanya, Dr. Dian, ya, Dr. Dian Zamroni. Beliau adalah staf pengajar dari Departemen Kardiovaskular FKUI dan lulus dari FKUI. Tahunnya nggak usah disebut ya, karena masih berondong, masih muda. Kemudian beliau juga lulus dari FKUI juga sebagai kardiologis dan sekarang sebagai konsultan di bidang emergency dan intervensi. Beliau aktif di EPPRK, juga ketua dari PERKI cabang Depok. Ya, Dr. Dian ini adalah kader kita dan selamat siang, Dr. Dian. Selamat siang ya. Nah, Dr. Dian ini pengajar di ACLS sejak awal berdirinya ACLS, juga pengajar di Acute Surgery, satu program dari KIBI. Dan untuk peserta dari Studium General ini yang masih muda, kita memang perlu ya touch dengan emergency karena setiap saat, anytime emergency itu terjadi. Jadi dulu waktu ada kita simposium pertama dari PDI itu Persatuan Dokter Emergency Indonesia di bawah ID. Nah itu simposium on emergency pertama, kita sudah mengumandangkan, mendeklar quote kita bahwa emergency is my life and my life is emergency. It's beautiful, isn't it? Nah baiklah, supaya menghemat waktu, kami persilahkan Dr. Dian Zamroni menyampaikan presentasinya. Mudah-mudahan kita semua menyimak dan menyiapkan pertanyaan. Ya, silakan Dr. Dian. Baik, terima kasih Bunda Jeti. Saya mau coba share screen, apakah sudah terlihat? Coba, ya, sudah. Ya, sudah ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru-guru saya, Bunda Jeti, tadi ada Prof. Ganesha,
Prof. Afif, dan teman-teman sejawat semua di seluruh Indonesia. Jadi perkenankan saya untuk menyampaikan materi yang mungkin cukup berat ya, karena kalau kita ketemu pasiennya pasti deg-degan. Nah, tapi ini sangat penting saya kira, terutama di era pandemi ini. Di mana pada siang hari ini, mudah-mudahan teman-teman sejawat semua masih bersemangat untuk mengikuti. Saya akan menyampaikan tentang basic and advanced cardiac life support dan apa aturan-aturan yang harus kita kerjakan bila kita akan melakukan bantuan hidup dasar maupun bantuan hidup lanjut di era pandemi COVID seperti sekarang ini. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah terkait cardiac arrest atau henti jantung. Yang kedua, bagaimana hubungan antara COVID-19 dengan henti jantung, dan bagaimana kita melakukan resusitasi di era pandemi COVID. Yang pertama tentang cardiac arrest. Tentunya kalau kita mengalami jaga malam di UGD, di ruangan, atau pas mungkin sedang jalan-jalan, dan kita menemukan seseorang yang tiba-tiba kolaps, dan kita curigai sebagai cardiac arrest, maka yang terjadi di jantungnya adalah dia berhenti. Penyebab paling sering jantung itu berhenti berdenyut adalah gangguan kelistrikan jantung yang kita kenal sebagai VT, ventricular tachycardia, atau ventricular fibrilasi. Secara normal, jantung itu akan bekerja dengan irama yang konstan, irama yang stabil, yang kita sebut sebagai irama sinus, yang diikuti oleh kontraktilitas pompa jantung yang memompa jantung ke seluruh tubuh. Bila mana terjadi gangguan aktivitas listrik yang abnormal, dalam hal ini bisa terjadi ventricular tachycardia atau ventricular fibrilasi, di mana jantung itu hanya bergetar-getar saja, sehingga kemampuan pompanya tidak ada, dan ini yang terjadi adalah sudden cardiac arrest. Dan bila mana kita menemukan kasus seperti ini, maka yang harus kita kerjakan adalah lakukan CPR, cardiopulmonary resuscitation. Apa bedanya antara cardiac arrest dengan serangan jantung? Mungkin kita pernah mendengar, ini henti jantung, ini serangan jantung. Ternyata berbeda. Kalau kita bicara tentang cardiac arrest artinya jantungnya itu berhenti. Dia berhenti bekerja, berhenti memompa, berhenti aktivitasnya. Dan di sini kalau kita tidak segera memberikan pertolongan, pasien akan meninggal seterusnya yang irreversible, tidak bisa dikembalikan lagi. Dan penyebab paling sering adalah VT atau VF. Sementara kalau serangan jantung itu mengacu pada kondisi gangguan sirkulasi di era koroner, di area koroner, di mana terjadi sumbatan secara mendadak pada pembuluh darah koroner jantung, sehingga alirannya terhambat, dan disitulah terjadi serangan jantung, atau yang kita kenal sebagai sindroma koroner akut. Tentunya ada hubungan antara serangan jantung dengan henti jantung. Bila mana serangan jantung itu tidak segera dilakukan tindakan, tidak segera dilakukan manajemen yang tepat dan cepat, maka dampak akhirnya bisa timbul komplikasi. Komplikasi ada dua untuk saat ini akibat adanya serangan jantung. Yang pertama komplikasi elektrikal, yaitu VT-VF asistol. Yang kedua komplikasi mekanik, bisa terjadi gagal jantung akut, IVS rupture, tamponade, dan terjadi henti jantung. Yang kita kerjakan berbeda. Pada kondisi serangan jantung, maka segera ke rumah sakit terdekat untuk diagnosis dan tata laksana awal pada saat serangan jantung. Itu sudah dibahas pada materi yang tadi pagi. Nah, berikutnya, tentang henti jantung. Henti jantung ada dua kita kenal. Yang pertama, in-hospital cardiac arrest. Yang kedua, out-hospital cardiac arrest. Di dalam rumah sakit dan di luar rumah sakit. Yang di dalam rumah sakit tentunya kita bisa awasi, bisa kita cegah. Gimana caranya? Kalau kita ketemu pasien di UGD, kita bisa menilai potensi pasien tersebut ada enggaknya potensi terjadi henti jantung. Kalau ada, tentunya dia harus dirawat di ruang dengan monitoring yang ketat, di ruang ICU atau di ruang ICCU. Dan di sini pengawasan dan pencegahan bisa kita lakukan secara dini. Begitu terjadi henti jantung, langkah berikutnya adalah ada aktivasi panggilan yang kita kenal sebagai code blue. Code blue di ruang perawatan lantai 3 misalnya. Nanti timnya akan datang segera dan di sana akan dilakukan CPR yang berkualitas, dilakukan tindakan defibrilasi segera, dan pasien akan dirawat di ruang intensif untuk perawatan pasca cardiac arrest. Berbeda kondisinya kalau henti jantung itu terjadi di luar rumah sakit. Kita temukan lagi jalan-jalan orang naik sepeda jatuh. Kemudian kita cek
nadinya tidak ada. Apa yang harus kita kerjakan? Out hospital cardiac arrest. Aktifasi atau aktifkan sistem gawat darurat. Telepon 118, 119, minta tolong ada korban tidak sadar, tolong panggil bantuan. Kemudian kita cek respon, nggak ada respon, cek nadi, nggak ada nadi, kita lakukan CPR. Kemudian bantuan datang, dilakukan defibrilasi, dan pasien survive, dirawat ke ruang perawatan berikutnya untuk dilakukan perawatan pasca cardiac arrest. Nah, sekarang bagaimana kondisi henti jantung dengan COVID-19? Apakah ada hubungan antara COVID-19 dengan kondisi cardiac arrest atau henti jantung? Ternyata ada. Dari beberapa laporan, sekitar 187 pasien dengan COVID-19 dari perawatan di Cina, didapatkan angka 5,9% mengalami ventricular tachyarrhythmia di dalam perawatan di rumah sakit. Tentunya ini angka yang cukup berat dan mungkin kita tidak sadari bahwa pasien itu meninggal kalau tidak diawasi dan tidak dilakukan monitoring ketat, dia bisa meninggal di rumah sakit. Kemudian di Amerika, dari 700 pasien yang masuk dengan COVID-19, 9 pasien mengalami henti jantung dan hanya 1 pasien yang didapatkan iramanya torsa de poing dan dia shockable, dan lainnya itu mengalami PEA atau asistol. Mungkin pengamatan pada saat itu kurang optimal. Kemudian juga dari kohort 136 pasien mengalami pneumonia karena COVID-19, mengalami in-hospital cardiac arrest dan dilakukan resusitasi. Dan kalau kita lihat pasien itu yang menjalani resusitasi, 90% itu asistol. Sementara yang PEA itu sekitar 4%. Artinya apa? Artinya ada hubungan yang kuat antara COVID-19 dengan kondisi henti jantung. Ini ada beberapa laporan dari tahun 2020 dari beberapa rumah sakit baik di Cina, di Australia, kemudian di Amerika mengatakan bahwa akibat COVID-19 bisa mengenai jantung. Dalam hal ini terjadi myocardial injury sampai gangguan listrik jantung berupa ventricular arrhythmia, cardiac arrhythmia. Ada yang sindroma koroner akut, ada yang emboli paru. Dan hal ini tentunya kita harus berpikir apa yang bisa menyebabkan henti jantung pada pasien dengan COVID-19. Yang pertama, pasien-pasien dengan COVID-19 ternyata bisa berimplikasi positif terhadap kardiovaskular, artinya berhubungan langsung. Bisa menyebabkan terjadinya injury pada miokard dan bisa menyebabkan terjadinya iskemia pada miokard. Yang kedua, pasien dengan COVID-19 mengalami hipoksia, mengalami shock, baik itu shock septik maupun shock kardiogenik, sehingga akan terjadi gangguan perfusi, baik ke koroner maupun ke organ lain, terjadi multi-organ failure. Atau mungkin adanya inflamasi sistemik yang berat, misalnya storm dari sitokin, body sitokin. Kemudian pasien juga mengalami gangguan elektrolit, terutama hipokalemia, yang merupakan faktor yang menjadi predisposisi terjadinya aritmia pada kardiovaskular. Dan pasien tersebut rata-rata diberikan obat antiviral yang dirawat itu, dan beberapa obat antiviral menyebabkan terjadinya pemanjangan QT interval, di mana QT interval ini bisa menyebabkan terjadinya polymorphic ventricular tachycardia atau torsa de poing. Dan mungkin juga pasien sebelumnya sudah ada bakat atau riwayat ada gangguan pada kelistrikan jantungnya, misalnya Brugada syndrome atau long QT syndrome. Nah, ini merupakan gambaran bagaimana COVID-19 bisa menyebabkan kerusakan pada jantung kita. Yang pertama ada infeksi yang masuk melalui saluran pernafasan, kemudian menimbulkan respon inflamasi. Kemudian kita kasih obat ada dulu pakai hidroksikloroquine, azitromisin, lopinavir, ritonavir, atau remdesivir, di mana obat-obat ini berpotensi menyebabkan terjadinya aritmia akibat pemanjangan QT interval sehingga terjadi VF atau VT. Kemudian efek inflamasi secara langsung menyebabkan terjadinya koagulopati pada pasien dengan COVID sehingga berpotensi terjadinya tromboembolisme. Tromboembolisme menyebabkan emboli paru, bisa juga meregang dari jantung sehingga timbul aritmia. Kemudian secara langsung inflamasi menyebabkan myokarditis, menyebabkan ruptur plak yang awalnya stabil menjadi tidak stabil sehingga terjadi sindroma koroner akut. Myokarditis bisa menyebabkan kerusakan pada otot jantung. Otot jantung itu ada dua jenis, yaitu sel yang bersifat listrik dan sel yang bersifat pompa. Tentunya kalau yang rusak sel yang bersifat listrik akan berpotensi menyebabkan terjadinya aritmia pada pasien-pasien COVID.
Nah, kita sekarang bahas tentang aritmia pada pasien COVID yang berpotensi menyebabkan terjadinya cardiac arrest. Yang pertama tadi ada inflamasi sistemik yang langsung merusak otot jantung. Yang kedua akibat obat-obatan yang kita berikan pada pasien dengan COVID yang menyebabkan pemanjangan QT interval. Karena itu dari beberapa anjuran, rekomendasi, maka pada pasien-pasien dengan COVID-19 kita lakukan pemeriksaan EKG sebagai screening untuk menentukan bagaimana profil dari QT-nya. Kalau QT-nya kurang dari 500, kita lakukan pemeriksaan EKG rutin, dan bila semana memanjang, maka mungkin kita pertimbangkan untuk menunda obat antiviral, dan kita lakukan treatment untuk memendekkan QT-nya, dan baru kita berikan obat antiviral. Bila mana QT-nya pendek, bisa langsung kita berikan obat antiviral, dan kita lakukan observasi dengan pemeriksaan EKG rutin setelah 1 hari mengkonsumsi obat antiviral. Nah, ini kejadian henti jantung pada era pandemi, era COVID, yaitu dari tahun 2019 dan 2020 dibandingkan apa yang terjadi. Kalau kita lihat, pada tahun 2019, henti jantung pre-hospital atau out-hospital cardiac arrest, jumlahnya sekitar 15,9%. Sementara di 15,9% dari 100.000. Tetapi kalau kita lihat pada tahun 2020 di era pandemi, jumlah pasien atau yang mengalami henti jantung di luar rumah sakit meningkat tajam, 3 kali lipat, jadi 47,5%. Itu laporan dari LAI. Dari Baldi juga sama, tahun 2020 di era pandemi jumlah henti jantung out hospital lebih banyak dibandingkan yang in hospital cardiac arrest. Nah, kemudian dari beberapa laporan yang kita lihat, in hospital cardiac arrest itu juga terjadi pada berbagai multicenter dari cohort study. Dan didapatkan angka bahwa PEA pada pasien dengan COVID-19 itu sebesar hampir 50%. Asistol 23,8%, VT atau VF 26,5%. Tentunya ini sungguh mengkhawatirkan bahwa COVID-19 sangat berpotensi menyebabkan terjadinya henti jantung. Dan apa yang harus kita kerjakan? Tentunya kita akan memilih pasien-pasien mana yang akan kita lakukan resusitasi secara maksimal dan optimal. Dan kalau kita lihat di sini, survivalnya pasien-pasien yang mengalami henti jantung itu paling tinggi didapatkan pada usia muda. Dari beberapa center didapatkan survival yang terjadi pada pasien yang kita lakukan CPR karena henti jantung itu paling banyak didapatkan pada umur kurang dari 45. Dan makin lanjut usianya, survivalnya makin rendah. Tentunya kalau kita disuruh memilih hal seperti ini, tentunya kalau kita lihat kenyataannya di Italia terjadi henti jantung, maka yang ditolong, yang diutamakan adalah yang usianya muda. Sungguh suatu hal yang sangat tidak menyenangkan bagi kita semua, sehingga yang penting bagi kita adalah jangan sampai terjadi henti jantung pada pasien-pasien yang dirawat dengan COVID. Dan tentunya saat ini yang paling banyak menderita dari pasien COVID adalah usia lanjut karena komorbidnya yang begitu banyak. Nah, kemudian kalau kita ketemu dengan pasien COVID-19 kemudian terjadi henti jantung, apakah kita lakukan resusitasi, ataukah kita hentikan, ataukah kita hanya melihat saja dan mendoakan? Maka kita harus berpikir, to do or not to do. Karena beberapa hal dari pasien-pasien COVID-19, dia bisa menularkan kalau misalnya penularannya itu tidak kita hindari. Terus kemudian CPR yang kita lakukan berpotensi menyebabkan highly aerosol generating procedure. Jadi artinya penularan secara aerosol tinggi pada pasien-pasien yang mengalami henti jantung dan dia merupakan pasien dengan COVID-19. Nah, karena problemnya bahwa kita tenaga medis tidak boleh membiarkan seseorang itu meninggal secara sia-sia. Dan kalau kita bicara tentang hukum agama, kalau kita tolong seseorang itu dari kematian, maka kita seperti menolong kehidupan seluruh umat manusia. Karena itu tetap kita lakukan tindakan pertolongan CPR, kompresi, airway breathing pada pasien-pasien dengan COVID-19. Tetapi tentunya kita harus mempersiapkan. Problemnya pada pasien dengan henti jantung pada COVID-19, kita harus menggunakan APD, Personal Protective Equipment.
Kemudian CPR-nya juga harus cepat. Rata-rata kalau kita menggunakan APD butuh waktu sekitar 10 menit. Sehingga bisa terjadi prolonged cardiac arrest. Jadi tindakan kita menjadi terlambat, delay, sehingga angka mortalitasnya pun akan meningkat. Tetapi kita harus juga melakukan tindakan tersebut dan kita prioritaskan pada pasien-pasien mana yang survivalnya lebih tinggi. Berikutnya, apa yang harus kita kerjakan kalau kita akan melakukan CPR? Baik kita lakukan kompresi saja atau kita berikan pertolongan dengan airway dan breathing. Yang pertama, siapkan alat pelindung diri kita. Gunakan N95, kemudian pakai Google, pakai caps, pakai gown, kemudian personel yang menolong itu sangat terbatas, maksimal 5. Kemudian untuk mencegah terjadinya aerolisasi, maka lakukan external kompresi device kalau ada, atau gunakan kompresi dengan pelindung diri secara adekuat, ada HEPA filter mungkin, atau gunakan bantuan nafasnya dengan masker yang kita lakukan pompa. Dan segera lakukan intubasi. Kemudian mungkin berikutnya bisa lakukan telemedicine dan pasien dirawat di ruang isolasi dan kita sambung alat-alat monitor yang bisa dilihat dari luar secara telemedicine. Nah, dari American Journal of Emergency Medicine, pada pasien dengan cardiac arrest COVID management, maka yang kita lakukan adalah yang pertama, PPE, alat pelindung diri. Gunakan N95, kalau ada pakai filter. Kemudian eye protection, kemudian gown, kemudian sarung tangan. Kemudian kalau kita lakukan tindakan, jangan terlalu lama, usahakan secepat mungkin supaya tindakan aerosol yang tinggi potensi penularan bisa kita cegah. Di sini adalah gambaran bagaimana kalau terjadi henti jantung. Kalau dulu sebelum era COVID, begitu henti jantung, semuanya berkerumun, semuanya mengumpul. Kalau di harapan kita ada PPDS, semuanya kumpul di situ banyak. Tapi khusus pada COVID-19, jangan sampai berkumpul terlalu banyak dalam satu ruangan pada kondisi henti jantung. Maksimal 5. Yang pertama, pasien yang COVID. Yang kedua, ada tim. Timnya itu maksimal ada 5. Ada nurse, ada leader, pemimpinnya, ada yang bagian defibrilator, dokumentasi, dan pemberian obat. Kemudian di luar, yang ada batasnya, itu ada backup dokter kalau mau melakukan tindakan resusitasi, menggantikan dokter yang melakukan resusitasi supaya high quality CPR-nya tetap terjaga. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Pertama, algoritmanya adalah lakukan tindakan dengan menggunakan alat pelindung diri. Batasi personel yang melakukan tindakan pertolongan. Sama langkah berikutnya, cek respon. Tidak berespon, panggil bantuan, gunakan AED, kalau misalnya sudah ada, cek nafas, cek nadi, kalau nggak ada nadi, lakukan CPR, nggak ada nafas, bantu nafas dengan begging fast. Kemudian, lakukan tindakan CPR bila tidak ada nadi. Tunggu sampai bantuan datang, begitu bantuan datang, langkah berikutnya tetap dikerjakan CPR sama dilakukan tindakan AED. Nah, ini yang utama di sini adalah yang kuning, yaitu lakukan perlindungan diri. Lakukan APD secara tepat dan adekuat, baru lakukan CPR sebagaimana di algoritma sebelumnya tahun 2015-2020, di mana start CPR, kasih oksigen, pasang monitor, lihat monitornya shockable atau tidak. Kalau dia shockable, gambarannya adalah VT-VF. Kalau non-shockable, berarti dia asystole atau pulseless electrical activity. Lanjut CPR, pasang infus, dan lakukan intubasi. Demikian seterusnya, dan kita lakukan secara simultan sesuai dengan siklus. Setiap 2 menit kita rubah, kita lihat apa yang ada di monitornya. Nah, sekarang bagaimana kondisi yang real di luar negeri maupun di tempat kita? Yang pertama, kalau kita lakukan resusitasi pada pasien COVID-19, usahakan lakukan CPR dengan menggunakan alat. Di sini alatnya adalah alat mechanical compression. Ada beberapa produk di sini yang nggak akan saya sebut ya, ada, kita lihat di sini. Dia akan melakukan resusitasi sesuai dengan pola sehingga meminimalisir kontak kita dengan pasien yang dilakukan RCP. Kemudian kita lihat secara monitor ditaruh di luar supaya menghindari terjadinya kontaminan, kemudian intubasi secara cepat. Kalau misalnya ragu-ragu bisa kita gunakan dengan cara laringoskop yang ada monitornya, sehingga kita bisa tepat sasaran dan tidak membahayakan kondisi aerosol yang akan terjadi pada kita. Nah, bagaimana dengan kondisi pasien yang
menjalani prone position. Beberapa laporan dari review kasus bahwa pada pasien dengan kondisi tengkurap bisa dilakukan CPR. Dan hasilnya ternyata pada pasien dengan prone position yang dilakukan CPR tentunya akan terjadi kesulitan bagi kita. Karena kita nggak bisa lihat nih, kalau kondisi dia supine atau telentang, kita bisa lihat kedalamannya. Tapi kalau kondisi tengkurap, gimana kedalamannya? Kita tetap lakukan tindakan dengan alas yang keras dan kita tentunya tetap melakukan RJP dengan kedalaman yang sama kita lihat. Dan hasilnya ternyata pada kondisi prone position dan dilakukan CPR itu bisa memberikan MAP atau mean arterial pressure itu lebih tinggi dibandingkan kalau pasiennya dilakukan CPR dalam kondisi telentang atau supine. Nah, guideline juga mengemukakan dari AHA bahwa tetap dilakukan RJP pada kondisi pasien yang dalam kondisi tengkurap atau kondisinya dia prone position. Tetapi yang harus diperhatikan adalah RW-nya harus aman, RW-nya harus terjaga, dan tentunya ini bisa dikerjakan pada pasien-pasien yang sudah dilakukan intubasi. Nah, kalau melakukan tindakan DC shock, tempatnya adalah sekitar torakal 7 sampai torakal 10. Dilakukan di punggung anterior dan posterior. Kemudian kompresi kita kerjakan, kalau kita bisa melihat hasil kompresi kita dengan melihat arteri line atau menggunakan kapnografi, dan pasien yang dilakukan CPR pada prone position harus dilakukan dengan kondisi stabilize RW-nya, tetapi kalau belum stabilize maka dilakukan tindakan CPR pada posisi supine atau telentang. Sebagai summary bahwa CPR pada COVID-19 merupakan tantangan buat kita semua sebagai tenaga kesehatan yang membutuhkan perhatian yang cukup, membutuhkan perhatian yang maksimal terkait dengan resources dan training patient, training personal. Artinya sumber pelindung diri kita ada dan kita sudah terlatih untuk melakukan tindakan CPR tersebut. Dan rumah sakit harus memfasilitasi adanya perlengkapan, baik itu untuk pekerja maupun pada pasien-pasien, alat pelindung diri kalau kita akan mengoptimalkan tindakan CPR. Dan pasien-pasien yang terkena COVID-19 dan dilakukan CPR, maka kita sebagai pemberi pertolongan harus menggunakan alat pelindung diri secara optimal dan maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Ini foto saya masih muda, bareng dengan Bunda, waktu itu kita masih stase di Opjin ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.